Di kota pelabuhan kecil bernama Kurohama, seorang gadis bernama Miyako sering bermimpi tentang benang hitam yang melilit pergelangan tangannya, ujungnya menghilang di kegelapan. Ia tak pernah mengerti arti mimpi itu. Sampai suatu malam ia bertemu seorang pemuda asing bernama Renji yang pergelangan tangannya juga terikat benang yang sama. Tatapan mereka bertemu dan saat itu keduanya merasakan ketegangan yang aneh, seolah benang hitam itu mengikat tak hanya mereka tetapi juga nasib yang lebih besar. Miyako merasa tertarik sekaligus takut menyadari bahwa pertemuan ini mungkin bukan kebetulan melainkan bagian dari takdir yang lebih kompleks. Seiring malam semakin larut, mereka mulai berbicara mengungkapkan rasa ingin tahu dan kekhawatiran terhadap benang hitam yang terikat pada mereka. Mereka saling menceritakan mimpi-mimpi aneh yang mereka alami, menyadari bahwa setiap mimpi membawa petunjuk tentang masa lalu dan kemungkinan masa depan. Badai melanda pelabuhan saat Miyako berlari mencari tempat berteduh di mana cahaya petir memperlihatkan sosok Renji yang berdiri sendirian menatap laut. Mata mereka bertemu dan tiba-tiba dunia di sekitar membisu. Miyako melihat jelas benang hitam tipis memanjang dari tangannya menuju tangan Renji. "Kau juga melihatnya?" tanya Renji lirih. Miyako mengangguk dengan perasaan campur aduk. Ia tak pernah percaya pada takdir, apalagi yang berbau mistis. Tapi kehadiran benang itu membuat hatinya bergetar. Hari-hari berikutnya, Miyako dan Renji mulai sering bertemu, berbagi cerita tentang hidup, mimpi, dan rahasia yang tak pernah diungkapkan pada orang lain. Namun semakin dekat mereka, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Kapal nelayan tempat Renji bekerja tiba-tiba karam. Miyako nyaris tertabrak mobil saat mencoba menolong seekor kucing. Mereka mulai sadar bahwa setiap kali mereka bersama, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Mungkin legenda itu benar, kata Renji Suatu malam, Miyako menemukan buku tua di gudang rumahnya yang dipenuhi debu dan aroma nostalgia. Di dalamnya ada catatan neneknya tentang Kurohito, menjelaskan misteri yang sudah lama terlupakan. Tertulis bahwa benang hitam sering muncul pada orang yang di kehidupan masa lalunya terlibat dalam cinta terlarang atau pengkhianatan besar. Miyako mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya di masa lampau sebagai putri bangsawan dikelilingi kemewahan yang kontras dengan kesedihan di hatinya. Dan Renji sebagai prajurit musuh dengan pandangan intens yang menyimpan rasa cinta dan konflik. Badai besar kembali menghantam Kurohama, mengubah suasana tenang menjadi kekacauan saat ombak mengamuk dengan ganas. Renji tanpa ragu melompat untuk membantu para nelayan yang terjebak dalam badai. Miyako mencoba menahannya, tetapi benang hitam di tangan mereka terasa semakin tegang, seperti akan putus. Renji menatap Miyako dengan tatapan yang penuh harapan. "Mungkin ini caraku menebus masa lalu," ucap Renji dengan suara rendah dan penuh makna. Miyako menangis, air matanya bercampur dengan hujan mengekspresikan ketakutannya. "Kalau kau pergi, aku takut tak akan melihatmu lagi," kata Miyako, suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh ombak. Pagi harinya badai mereda dan suasana tenang menyelimuti desa nelayan. Beberapa nelayan selamat, tetapi Renji tidak ditemukan, meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam di hati semua orang. Benang hitam di tangan Miyako kini terurai, warnanya memudar hingga menghilang seperti harapannya yang mulai pudar. Hari-hari berlalu, Miyako terus menatap laut, berharap suatu hari Renji akan kembali. Meski benang itu telah hilang, hatinya tetap merasa terikat, seolah cinta mereka takkan pernah padam. Di suatu malam berkabut, Miyako melihat siluet seseorang di dermaga, jantungnya berdebar saat harapannya kembali membara.